Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Evi atas kesempatannya di sore hari ini kepada saya dan Rebecca Cindy dari kelompok 3 untuk menyampaikan materi mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan kita terdapat 8 poin, yaitu sejarah pertumbuhan penduduk dunia, yang kedua, tren dan tingkat kelahiran dan kematian, yang ketiga, momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk. Yang keempat, mengenai transisi demografis. Yang kelima, tentang model Malthus dan rumah tangga. Yang keenam, mengenai konsekuensi fertilitas yang tinggi. Yang ketujuh, mengenai pendekatan kebijakan pertumbuhan penduduk. Dan yang kedelapan, tentang studi kasus, yaitu pada negara Cina dan India. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Pada 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia terdapat kurang lebih 5 juta orang. Kemudian, pada 2000 tahun yang lalu, terdapat 250 juta penduduk di dunia. Pada tahun 1750, jumlah penduduk dunia tercatat sebesar 728 juta. Kemudian di tahun 1950 terdapat peningkatan sekitar lebih dari 1,2 miliar penduduk menjadi 2,5 miliar penduduk. Hal ini dapat dilihat dari World Population Growth dari tahun 1950 hingga proyeksi tahun 2020. Di mana di tahun 1990 terdapat peningkatan pertumbuhan penduduk menjadi 5,3 miliar. Kemudian di abad 21 terdapat lebih dari 6 miliar penduduk di dunia. Dan di tahun 2050 diproyeksikan terdapat 9,2 miliar penduduk. Kemudian tren tingkat kelahiran dan kematian. Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk dihitung atas dasar presentasi kenaikan relatif, atau disebut juga presentasi penurunan, yakni dalam kasus pertambahan penduduk yang negatif. Dari jumlah penduduk neto per tahun yang bersumber dari pertambahan alami dan migrasi internasional neto. Pertumbuhan penduduk di negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat dijelaskan atas dasar kenyataan, yaitu tingkat kelahiran atau fertilitas yang tinggi di berbagai negara berkembang, yang umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang terhitung negara maju. Di samping itu, tingkat mortalitas atau kematiannya di negara berkembang itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di negara-negara maju. Hal ini dapat dilihat dari piramid pertumbuhan penduduk dunia, di mana di negara maju, jumlah pertumbuhan penduduk dan angka kematian penduduk jauh lebih rendah. Sementara di negara berkembang, jumlah pertumbuhan penduduk dari usia 0 sampai 4 tahun itu tinggi dibandingkan jumlah kematian penduduk. Hal yang lebih drastis terjadi di negara Ethiopia, di mana grafik pertumbuhan penduduknya itu tingkat kelahirannya jauh lebih tinggi sama dengan tingkat kematiannya. Dua alasan yang melatar belakangi keberadaan daya gerak tersembunyi ini yaitu pertama, tingkat kelahiran itu sendiri yang tidak mungkin diturunkan dalam waktu singkat. Yang kedua, atas adanya momentum yang tersembunyi tersebut erat sekali kaitannya dengan struktur usia penduduk di negara-negara berkembang. Untuk transisi demografi adalah proses penurunan bertahap tingkat pertumbuhan penduduk dari tahap pertumbuhan yang hampir stagnan yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Kemudian melalui tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Setelah itu memasuki tahap pertumbuhan rendah dan stabil di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Nah, di sini ada transisi demografis dari dua negara, negara maju dan negara berkembang, di mana pada tahap 1 itu terdapat pertumbuhan penduduk yang tinggi, di mana angka kelahiran dan
angka kematian sangat tinggi. Kemudian pada tahap 2, terjadi perbaikan kehidupan, adanya pelayanan kesehatan dan pengobatan yang tersedia lebih baik sehingga angka kematian menjadi turun tetapi angka kelahirannya tetap tinggi yang menyebabkan pertumbuhan penduduk masih tinggi dan pada tahap ketiga di mana tingkat kelahiran dapat ditekan sampai serendah tingkat kematian sehingga laju pertumbuhan sangat rendah. Kemudian pada transisi demografis di negara berkembang, itu pada tahap 1, seperti pada tahap 1 di negara maju, angka kelahiran tinggi dan angka kematian juga tinggi. Karena banyak perempuan yang menikah muda dan pertumbuhan penduduk di tahap 1 menjadi tinggi. Kemudian pada tahap 2 terjadi perbaikan kehidupan yang lebih baik di mana adanya teknologi kesehatan yang lebih baik dan pengobatan yang tersedia juga lebih baik sehingga angka kematian rendah tetapi angka kelahiran tetap tinggi yang menyebabkan pertumbuhan penduduk masih tinggi. Kemudian di tahap ketiga itu ada 2 kasus. Yang pertama, kasus pertama itu ada beberapa metode di mana metode itu untuk mengendalikan jumlah angka kelahiran dan beberapa metode untuk pengurangan yang membuat angka kematian itu menjadi turun sehingga di kasus yang A itu adalah kasus yang berhasil dalam mengurangi angka kematian dan juga menurunkan angka kelahiran. Tetapi berbeda dengan kasus B, di mana adanya kemiskinan absolut sehingga terjadi rendahnya taraf hidup masyarakat yang menyebabkan angka kelahiran tinggi dan laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi. Nah, di sini ada penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang menurut model Malthus dan rumah tangga. Menurut Malthus, di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup yang meningkat menurut deret hitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Dan secara diagramatis, teori Malthus dapat digambarkan dengan membandingkan bentuk dan posisi kurva yang mewakili tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan agregat. Apabila kedua kurva ini diplotkan terhadap tingkat pendapatan. Nah, di sini ada model Malthus di mana sumbu X itu adalah tingkat pendapatan per kapita, kemudian di sumbu Y itu tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan total. Dari model Harrod-Domar, jika tingkat pertumbuhan pendapatan total itu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan meningkat. Kemudian tingkat pendapatan per kapita akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika tingkat pertumbuhan pendapatan total lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan menurun, kemudian tingkat pendapatan per kapita akan bergeser ke kiri. Jika kedua tingkat pertumbuhan itu sama, maka tingkat pendapatan per kapita tidak berubah. Nah, di sini terdapat kritik terhadap model Malthus, di mana yang pertama itu model ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Kedua, perangkap populasi Malthus berfokus pada asumsi model itu sendiri bahwa tingkat pertambahan penduduk suatu negara berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu. Teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga, di mana dalam teori ini menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional, di mana anak dianggap sebagai barang konsumsi yang tidak memberikan keuntungan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomis yang rasional bagi konsumen.
Pilihan tersebut mengorbankan pilihan lain. Keinginan mempunyai anak dipengaruhi juga oleh income, harga anak, atau biaya hidup, dan keinginan konsumsi barang lain, yaitu efek dari substitusi dan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan, di mana permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif atau biaya pemeliharaan dari anak, serta preferensi untuk barang-barang lainnya. Secara matematis, hubungan ini dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, di mana CD adalah permintaan akan anak, Y adalah pendapatan rumah tangga, artinya makin tinggi pendapatan, maka permintaan akan anak akan meningkat. PC adalah harga neto anak, yang artinya makin tinggi biaya pemeliharaan anak, permintaan akan anak pun akan menurun. Dan kemudian PX adalah harga barang lainnya, artinya makin tinggi harga barang lainnya, permintaan akan anak pun makin meningkat. Kemudian TX yaitu preferensi terhadap barang lain, artinya jika makin tinggi preferensi untuk barang-barang lain, permintaan anak akan menurun. Teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Di mana permintaan akan anak di negara berkembang di banyak negara berkembang, anak dipandang sebagai barang investasi ekonomi. Dalam arti bahwa anak-anak ini nantinya diharapkan akan memberi hasil yang baik dalam bentuk pekerjaan anak dan sebagai tempat menggantungkan kehidupan di usia tua. Sejumlah bukti empiris dalam studi statistik berspektrum luas di negara-negara berkembang juga telah menunjukkan adanya dukungan terhadap teori ekonomi fertilitas ini. Kemudian implikasi terhadap pembangunan dan fertilitas. Secara khusus, angka kelahiran di kalangan kaum sangat miskin kemungkinan akan menurun apabila adanya perubahan sosioekonomi yang berikut dapat diwujudkan dengan peningkatan pendidikan serta perubahan peran dan status perempuan. Yang kedua, peningkatan kesempatan kerja di luar sektor pertanian bagi perempuan. Yang ketiga, dengan kenaikan tingkat pendapatan keluarga. Yang keempat, dengan pengurangan tingkat kematian anak. Yang kelima, dengan pengembangan sistem tunjangan bagi para lansia dan sistem jaminan sosial lainnya. Kemudian, yang terakhir dengan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Konsekuensi fertilitas yang tinggi. Yang pertama, yang merupakan bukan masalah yang sesungguhnya. Kita bisa mengidentifikasikan 3 argumen umum dari orang-orang yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak menjadi masalah. Yaitu yang pertama, masalah bukan dari pertumbuhan penduduk, tapi pada sejumlah isu lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk adalah isu palsu yang sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi oleh negara-negara kaya agar negara-negara berkembang tetap berada pada kondisi yang berketergantungan. Bagi banyak negara berkembang dan wilayah berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan keadaan yang diinginkan. Dan isu-isu lainnya, banyak yang mengamati dari negara kaya dan miskin menyatakan bahwa masalah sebenarnya bukan pada pertumbuhan penduduk, tapi salah satunya atau keempatnya ada di salah satu ini, yaitu keterbelakangan. Yang kedua, menipisnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, dari distribusi penduduk. Yang keempat, pada penempatan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah di negara-negara tersebut. Kemudian, pertumbuhan penduduk yang menilai kalau itu memang masalah yang sesungguhnya. Ada 3 argumen yang mendukung perlu upaya pengendalian pertumbuhan penduduk karena konsekuensi negatif terhadap perekonomian, kehidupan sosial dan lingkungan hidup, yaitu diantaranya argumentasi garis keras, yaitu kependudukan dan krisis global. Yang kedua, argumentasi teoritis, yaitu mengenai siklus populasi, kemiskinan, dan perlunya adanya program keluarga berencana. Yang ketiga, argumentasi empiris lainnya, yaitu terdapat 7 konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, pendidikan, dan kesehatan, serta pangan. Selanjutnya ada beberapa pendekatan kebijakan
dari pemerintah. Yang pertama itu kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah negara-negara berkembang untuk mempengaruhi, barangkali bahkan mengendalikan pertumbuhan dan distribusi penduduk mereka. Yang kedua, kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah negara-negara maju di negara mereka sendiri untuk mengurangi konsumsi berlebihan, sumber daya dunia yang terbatas, dan mendorong adanya distribusi manfaat kemajuan ekonomi global secara lebih adil. Dan yang terakhir, kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah negara-negara maju dan lembaga-lembaga bantuan internasional untuk membantu negara-negara berkembang mencapai sasaran kependudukan mereka. Dan yang terakhir, ada studi kasus mengenai kebijakan kependudukan di Cina dan di India. Nah, di kependudukan di Cina itu terdapat kebijakan, di mana kebijakannya itu adalah satu anak per keluarga di pedesaan dan perkotaan. Nah, dampak dari kebijakan tersebut itu adanya tekanan ekonomi, sosial, dan denda. Nah, yang kedua, anak perempuan itu kurang mendapat perhatian medis, sehingga terjadi banyak aborsi selektif calon bayi perempuan dan pembunuhan bayi perempuan. Nah, yang ketiga itu urbanisasi ke kota. Dan yang terakhir, anak laki-laki lebih banyak diharapkan, sehingga jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, sementara kebijakan kependudukan yang di India itu adalah kebijakan program keluarga berencana. Nah, di India ini adalah negara pertama yang berhasil menerapkan kebijakan program keluarga berencana. Tetapi sebelumnya itu pada masa pemerintahan Indira Gandhi itu terdapat kebijakan ketat di mana terjadi pelaksanaan sterilisasi pria dengan paksa. Akibatnya membuat program keluarga berencana itu mendapat reputasi buruk di banyak wilayah negara India. Dan pada saat fertilitas atau angka kelahiran itu menurun, preferensi terhadap anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan, sehingga banyak kasus perempuan hilang, sama seperti di Cina. Dan negara bagian barat daya, yaitu Kerala, itu adalah negara yang paling sukses menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program pemberdayaan wanita, sehingga Sen menyimpulkan bahwa penurunan angka kelahiran tidak bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang cepat atau kebijakan pemerintah yang ketat, tetapi pada pembangunan manusia yang menekankan upaya pemberdayaan perempuan di mana masyarakat madani memainkan peran utamanya. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.